Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak senang walaupun ia meluangkan waktu gitu. Karena hari Sabtu libur, jadi kalian saya undang ke sini terkait dengan tugas dari Pak Bayu tersebut. Nah, terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Bayu akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok, ya. Intinya saling diskusi untuk menemukan suatu pemahaman baru seperti itu. Nah, sebelum kita mulai di sini kan ya supaya Pak Bayu juga lebih kenal lagi dengan kalian, kalian juga lebih saling kenal. Monggo silahkan untuk memperkenalkan diri dulu, ya. Ya, monggo dari saya dulu ya. Nama saya Tito Ranggawardana, nama panggilan Tito, alamat lingkungan Jatibener, RT 4 RW 8. Hobi saya mencari jati diri. Oke, perkenalkan nama saya Gia Pitaloka, biasa dipanggil Tita atau Pitaloka. Alamat Desa Sumberani, RT 2 RW 7. Nah, anak-anakku di sini tadi kan kalian sudah melakukan perkenalan. Silahkan ya salah satu dipimpin untuk melakukan berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan ini. Doa silakan. Doa silakan. Ya, terima kasih Tito karena sudah memimpin doa. Terus kita lanjutkan ya kegiatannya. Sebelum kita lanjutkan di sini, Pak Bayu akan menjelaskan ya, istilahnya langkah-langkah yang akan kita lakukan, terus aturan dari kegiatan diskusi kelompok pada pagi hari ini, terus tanggung jawab kalian nanti itu seperti apa. Jadi ini nanti yang pertama kita yang jelas akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok dengan diskusi itu tadi. Terus setelah nanti diskusi terkait dengan pemahaman persepsi tentang topik materi itu, setelah itu nanti Pak Bayu akan putarkan video itu istilahnya akan menginspirasi kalian terkait dengan pemahaman baru. Nah, selanjutnya setelah kalian mencermati video itu, terkait dengan pemahaman baru yang mungkin setelah mencermati itu kalian memiliki ilham atau pemahaman baru itu, ya silakan nanti kalian tuangkan di lembar kerja atau LKPG itu. Nanti kalian istilahnya dari yang pemahaman yang sebelumnya tadi terus ke pemahaman yang baru itu. Yang tadi kan topiknya belum saya jelaskan ya, seperti yang Pak Bayu ya, omongan kemarin ada beberapa anak yang memang di sini ya ini istilahnya juga kalian harus menjaga asas kerahasiaan ya. Istilahnya di sini nanti kalian ya ada memang pandangan dari beberapa teman kalian itu yang memang terkait dengan jurusan kalian saat ini, kalian yang di kelas bahasa ya itu kelihatannya memiliki istilahnya persepsi yang negatif pada jurusan yang di kelasnya itu. Jadi nanti topik yang kita bicarakan adalah terkait dengan persepsi atau pandangan negatif terkait jurusan bahasa yang awal mulanya ya dari
Egi, Andika sama Tito itu. Jadi Pak Bayu berharap nanti ya Aska sama Tita itu bisa membantu mereka supaya nanti dengan adanya diskusi kelompok di sini mereka lebih mampu untuk istilahnya merubah persepsi mereka menjadi lebih benar ya terkait dengan jurusan bahasa itu. Iya. Gitu ya. Iya. Bisa dipahami Bisa. apa yang Pak Bayu sampaikan. Terus ini kelihatannya kok ini ya agak canggung atau agak kurang gitu semangat ya. Kita enaknya apa melakukan ice breaking dulu apa gimana ya? Boleh Pak? Boleh ya. Boleh. Gitu. Silakan Pak. Siapa kita? Anak bahasa Anak bahasa. pasti bisa. Semangat. Jaya. Ya terus Pak. Terima kasih luar biasa kita ini pengalamannya dalam kegiatan paski bisa menginspirasi kalian ya. Sekarang sudah ya agak mending ya, tidak tegang lagi ya. Ya sekarang ya kita bisa masuk ke materi ya, materi diskusi. Nah, sekarang Pak Bayu istilahnya munculkan pertanyaan untuk yang memiliki persepsi negatif ya. Kemarin itu kan Andika, Egi sama Tito, Bos Tito Bos Tito kan gini. Pertanyaannya gini, kan Pak Bayu juga belum begitu jelas ya persepsi negatifnya apa gitu. Aska juga mungkin ya belum tahu, terus kita belum tahu. Nanti silakan diutarakan ya, diutarakan Andika, terus Egi itu terkait dengan persepsi negatif pada dirimu itu. Yang pertama itu dengan desain bahasa akhirnya kok tidak begitu semangat, tidak begitu bersemangat untuk belajar itu. Bisa dimulai dari siapa? Gitu deh. Itu boleh Andika. Mungkin dari saya dulu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Bayu. Ya. Mungkin yang saya akan utarakan di sini adalah jurusan bahasa dengan masa depan yang tidak jelas. Apakah benar jika kita masuk kelas bahasa akan terjamin masa depan kita? Nah, apakah dengan masuk bahasa akan terjamin dengan masa depan kita? Nah, mungkin bisa menanggapi Aska atau Ya mungkin saya ingin menanggapi Mas Tito ya. Tadi ada kalimat jurusan bahasa itu memiliki masa depan yang tidak jelas. Jadi betul. Betul. Kenapa Anda berpikiran demikian? Karena ya kita tahu sendiri bahwa jurusan bahasa di sini hanya ada satu Iya. dan satu kelas ya? hanya satu kelas, dan juga rata-rata anak yang masuk di situ adalah anak-anak yang terpaksa, anak-anak buangan dari kelas IPA dan IPS. Jadi Mas Tito dulu anak buangan dari IPA dan IPS. Rata-rata begitu. Kalau Mas itu sendiri itu dulu pengennya kemana? Ke IPS. Ke IPS. Terus tiba-tiba tiba-tiba masuk ke bahasa setelah MPLS itu, terus akhirnya bertanya-tanya dan ternyata memiliki istilahnya keraguan ya terhadap jurusan itu. Gimana? Tapi dia Mas Tito selama ini saya melihat Anda itu ya di kelas itu prestasinya bagus loh. Ya, saya potong sebentar. Jadi Itu saya kelas bisa begitu karena saya
berusaha semaksimal mungkin agar terus berada di kelas bahasa terus. Walaupun Mas itu masuk ke dalam jurusan yang memang dalam tanda kutip masih ragu, tetapi karena sudah terlanjur gitu ya, terlanjur masuk, terus Mau gimana lagi? dia mau gimana lagi, akhirnya Sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus selalu ya, kan kayak dilihat selama ini sampean itu punya bakat di bidang matematika. Dalam hal itu saya pelajaran matematik itu hanya bisa dalam satu sub saja. Dalam sub metrik saya bisanya, lainnya kosong, nggak bisa apa-apa saya. Yakin? Yakin. sebenarnya jadi jurusan IPA itu kan yang memang faknya matematika. Mungkin dari situ kan Tito memilih untuk ngambil IPS itu karena juga itu ya sebenarnya, karena matematika itu ya kurang begitu dikuasai tadi ya, cuma menguasai sebuah tertentu saja seperti itu. Tapi dia kan malah juga lebih lebih ya peneran itu apa namanya itu peneran bahasa Indonesia Lebih beruntung. lebih beruntung benar, karena Tito kan punya kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Dengan apa tadi, dengan tidak belajar lebih banyak porsinya di matematika, otomatis kan bisa memaksimalkan pelajaran bahasa ataupun ya bahasa Jepang, terus bahasa Jawa ya gitu. Iya. Kalau Aska gimana pendapatnya? Dengan bahasa kamu nggak punya kepala dan jelas. Ya karena itu tadi, anak-anak biasanya yang di kelas bahasa rata-rata adalah anak-anak buangan yang nilainya, maaf dalam kata, nggak mampu lah dalam kelas IPA, PS belum mampu. Ya, itu juga tidak dipungkiri juga perkataan dari Tito itu kan memang kalau dari segi sekolahan dan karena kuota kelas itu juga hanya IPA itu hanya berapa kelas? 8 atau 7? 8 ya, terus IPS itu 3, terus bahasa itu cuma 1 kelas. Ketika kuotanya IPA sama IPS itu habis, ya akhirnya ya kita sebagai pemangku kebijakan itu nggak bisa buat apa-apa. Tapi setidaknya gini gitu. Ya mungkin benar itu berminat untuk masuk ke IPS, cuma karena bakatmu itu sebenarnya ketika tes hasil psikologi kan menunjukkan ke bidang bahasa, tetapi karena kamu tidak menyadari itu ya, kamu nggak kamu ngasah, kamu nggak membiasakan diri ke situ, akhirnya itu tadi muncul keraguan. Padahal sebenarnya kamu itu lo berbahasa. Iya kan? Di kelas ya itu kan ya sangat bakat. Bisaan ya dipahami itu ya. Mungkin bisa mengurangi keraguan saya terhadap kelas bahasa. Semoga saja dapat menghilangkan lah. Ya, semoga dengan adanya istilahnya itu tadi ya, faktor memang bakatmu itu kalau dari hasil psikologi itu kan jadi ya minatmu ke IPS, tapi yang kemampuannya bahasa itu kan ya
Kalau nanti terus dipaksakan ya jatuhnya kamu nggak akan maksimal di situ. Maksudnya sekolah itu memasukkan kamu ke bahasa kan. Nah, dari apa yang kita diskusikan ini nanti supaya kita itu lebih aneh ya, istilahnya lebih paham lagi ya terkait dengan bahasa itu bagaimana, terus manfaatnya apa, supaya kalian juga bisa istilahnya paham terkait dengan materinya itu, fungsinya itu untuk apa nanti ke depan. Pak Bayu akan putar video terkait dengan persepsi ganti bahasa. Letakkan di sini ya, silakan dicermati. Nanti setelah itu Pak Bayu kasih LKPD itu lembar kerja terkait dengan hasil video amatan. Bukan nanti dari LKPD itu kalian ya bisa merumuskan, melihat dari video itu bisa merumuskan pandangan-pandangan yang lebih rasional terkait dengan jurusan bahasa. Iya. Sekarang aku nanti Sekarang saja. Coba dicermati Gitu ya. bahasa adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan dan pengalaman. Sekian buatan kali ini kembali dan udah ya. Pak Bayu ada tugas untuk kalian. Ya ini mudah-mudahan tugas ini bisa membantu kalian untuk lebih mengubah persepsi negatif terkait dengan bahasa menjadi persepsi positif. Ya, satu-satu diisi dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Nanti kita ya bahas bersama lagi. Ya, pemahaman terkait dengan bahasa. Bagus lah. Yuk silahkan dikerjakan. Ya baiklah, waktu sudah 10 menit lebih ya, dan saya kira pekerjaannya sudah selesai semua. Nah, silahkan saya minta salah satu untuk membacakan. Nanti coba setelah dibacakan silahkan ditanggapi apakah ada tambahan atau ada sanggahan. Monggo nanti ditanggapi. Paham? Tadi siapa yang mau? Askar ya? Oh ya, silakan Askar dibacakan hasil dari LKPD-nya. Persepsi negatif terhadap jurusan bahasa. 1. Jurusannya tidak jelas pelajarannya. Persepsi positifnya, pelajaran yang dipelajari di jurusan bahasa tentunya bahasa. Bahasa adalah ilmu yang kita pelajari pertama kali di dunia. Jadi ilmu bahasa sangat penting dipelajari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, stop satu lagi dulu. Jadi tadi kan untuk persepsi positifnya, jurusan yang tidak jelas tadi kan seperti itu. Jurusan yang pelajarannya jelas, persepsi positifnya kan itu. Terus mengapa jurusannya itu jelas? Karena
tadi menjelaskan bahwa ada mata pelajaran bahasa salah satu. Alasannya apa? Karena Bahasa adalah ilmu yang kita pelajari pertama kali di dunia. bahasa itu ilmu yang kita pelajari sejak lahir di dunia. Ceprot kalian diajari pertamanya adalah bahasa sebelumnya. Nah, dari pendapatnya naskah tersebut, menurut itu bagaimana? Tentang tanggapan Aska tentang persepsi positif tadi, mungkin benar. Ketika kita lahir di dunia, ilmu yang kita pelajari pertama kali ialah bahasa. Tapi seiring berjalannya waktu, Kita harus mempelajari mungkin kita harus mempelajari lebih luas lagi, entah itu matematika, entah itu sejarah, entah itu mendalami bahasa lagi, dan lain sebagainya. berarti bahasa itu kan dari video yang dijelaskan tadi kan merupakan jembatan ya. Jembatan atau perantara dari ilmu-ilmu yang makanya ya itu tadi bahasa itu jelas gitu ya, bisa dipahami ya. Iya. Jelas, jurusannya sangat jelas sekali karena itu tadi kembali ke hasil pengamatan video tadi. Kalau mata pelajarannya matematika, terus bahasa Inggris, ekonomi atau mata pelajaran lain, itu tetap kalian harus memahami bahasanya dulu. Oleh karena itu jurusan bahasa itu jurusan yang Jelas. jelas. Dari sini bisa disepakati ya, Gitu. kalau bahasa itu memang jurusannya jelas. Ya itu bagaimana? Iya dong. Eki gimana? Ya gitu loh, ngomong ya coba mengenai. Jadi Pak Bayu bisa mengerti. Andika gimana? Ya. Ya sudah. Nah, kita sudah melewati tahap pengerjaan yang tahap ini. Ya sekiranya di sini kok sudah waktu sudah menunjukkan apa ini sudah 2 jam ya, 2 jam mungkin kita diskusi di sini. Saya kira ya perlu kita akhiri karena ya kalian juga mungkin punya acara juga, Pak Bayu juga punya acara. Yang penting di sini kita sudah istilahnya sudah menemukan istilah pandangan baru atau di diskusi kita ini tadi sudah memiliki istilahnya pemahaman baru terkait dengan jurusan bahasa itu yang sebenarnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau seperti itu Pak Bayu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita kali ini salah satu, karena saya kira itu tadi kembali ke pandangan tadi kan sudah mulai ada perubahan dari negatif ke positif. Salah satu mungkin dari kita coba silahkan untuk Jadi pada dasarnya tuh jurusan bahasa sangat amat penting ya Pak. ya Nggak semua orang bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di bahasa. Terus nggak semua juga anak-anaknya tuh tidak berbakat. Jadi semuanya berbakat seperti itu. berbakat dengan kemampuan Berbahasa mereka. kapabilitasnya masing-masing. Iya. Nah, dari kegiatan ini sebelum saya akhiri ya, mungkin kita bisa merefleksikan ya, apakah kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat
Bapak. Sangat bermanfaat ya Pak. Mungkin pada awalnya kayak berpikir kemarin udah capek banget gitu. Tapi ternyata setelah sampai di sini nggak nyesel gitu ya Pak. Dapat ilmu baru, terus dapat pengetahuan baru ya, dapat motivasi, terus agar bisa belajar lebih baik lagi seperti itu. Ada yang lain? Sudah mewakili ya? Sudah mewakili dari kita. Jadi ya Pak Bayu ya senang karena layanan ini tidak sia-sia gitu. Pak Bayu menyiapkan perangkat dari sejak awal PPG itu untuk membantu anak ini ya alhamdulillah, karena memang ya menikmati itu dan ya bermanfaat untuk kalian. Begitu ya kita akhiri karena sudah acara demi acara, tahapan demi tahapan sudah kita selesaikan. Ya monggo kita akhiri dengan begitu. Boleh jaga dulu Pak? Ya silakan. Monggo. Siapa kita? Anak bahasa. Anak bahasa Pasti bisa. Semata Jaya. Kita tidak Ramadan ya saja dibilangin. Ya tidak ada badan. Ya jadi Pak Bayu juga akhiri ya. Dan kali ini biar apabila ada salah kata atau salah ucapan yang mau dikatakan ya, manusia itu tidak ada yang sempurna seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semata Jaya.